Pak Said, memang andai di era Presiden Jokowi ini secara konseptual sangat baik sekali begitu ya untuk menjaga ataupun bertujuan menjaga kedaulatan pangan, lalu juga ketahanan pangan. Sebetulnya andai Anda amati apa yang perlu dievaluasi hingga akhirnya di era Presiden Jokowi ini impor masih ada juga begitu, Pak Said. Silakan. Yes, kita masih ingat tentu ya tahun 2014 dengan gegap gempita dan senang sekali kita menyambut gagasan Pak Jokowi yang kemudian meletakkan kata-kata kedaulatan pangan dalam nawacitanya. Dan menurut saya di titik itu ya, itu sebuah harapan besar gitu ya, yang muncul dari banyak publik juga karena tadi realitasnya kita memang harus mencapai titik itu, gitu. Tidak hanya soal tahan, tetapi juga perlu berdaulat. Nah, tadi disampaikan juga kalau kita melihat dalam kurun 10 tahun terakhir betul bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan para menterinya begitu ya untuk meningkatkan produksi pangan secara umum, mobil khusus di konteks padi, jagung dan beberapa komoditas strategis gitu ya. Dan moda produksinya dibangun seperti tadi disampaikan ada food estate, korporasi petani dan seterusnya. Saya kira upaya-upaya itu baik saja dilakukan, termasuk memperkuat infrastruktur. Tetapi mungkin ada satu hal yang perlu kita lihat lebih jauh. Saya mau balik ke pernyataan saya di awal bahwa konsepsi kedaulatan pangan sesungguhnya tidak hanya pada konteks peningkatan produksi ansih gitu ya, bahwa harus terjadi peningkatan produksi ya, tetapi yang perlu kita lebih jauh pahami bahwa kedaulatan pangan itu bicara soal subjeknya, soal petaninya. Maka ketika tadi disampaikan Pak Bang Ansyi bahwa tidak ada anak muda yang mau menjadi petani, itu adalah konsekuensi logis ketika sektor pertanian tidak menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, kalau kita tarik lagi, kenapa tidak menarik? Karena memang orientasi pembangunannya perlu kita perkuat di masa yang akan datang adalah orientasinya bagaimana menyejahterakan petaninya, tidak hanya meningkatkan produksi. Kalau dalam kurun 20 tahun terakhir lah kita lihat misalnya, saya ingin menggunakan term bahwa kita harus bergerak menempatkan petani dari alat produksi menjadi subjek dari pembangunan petani itu. Target-target yang kita buat selama ini dalam kurun 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu, selalu saja ada target meningkatkan produksi sekian juta ton, entah padi, entah apapun. Tapi pernahkah kita membuat satu target dalam 5 tahun, meningkatkan kesejahteraan petani, misalnya pendapatan. Kalau sekarang pendapatan petani padi itu dengan kurang dari setengah hektar, 900 ribuan, 600 sampai 900 ribuan per bulan. Berani nggak kita menargetkan perbaikan kehidupan petani menjadi 1,5 juta, 2,5 juta pendapatannya per bulan? Itu menurut saya, bagi saya itu jadi lebih bermakna karena kemudian ketika sektor ini menguntungkan, kita tidak akan perlu khawatir kehilangan generasi muda di sektor pertanian. Riset KRKP 2015 menunjukkan ada dua saja sebenarnya faktor yang memungkinkan orang anak muda terutama untuk balik ke dunia pertanian. Pertama adalah soal pendapatan atau aspek ekonomi, yang kedua penguasaan lahan. Semakin tinggi pendapatan dan penguasaan lahannya, maka mereka punya potensi untuk minat untuk balik ke pertanian. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendorong itu terjadi dalam kurun 20-30 tahun terakhir? Gitu ya. Itu satu hal. Sehingga kalau kita tadi merujuk apa yang sudah dilakukan pemerintah, saya kira banyak, termasuk subsidi input dan seterusnya. Itu sebuah upaya yang luar biasa. Tetapi dengan melihat realitas itu, jangan-jangan kita juga perlu berpikir, kalau orientasinya meningkatkan produksi, ya hanya meningkatkan produksi maksud saya, iya diperlukan. Dan ke depan pun harus juga tetap dilakukan. Tetapi andai saja dibarengi dengan upaya misalnya memperkuat pendapatan petani. Contoh, subsidinya kenapa nggak kita coba geser ke subsidi output untuk memastikan bahwa harga pendapatan di tingkat petani cukup gitu. Resikonya besar, iya, tetapi harus kita coba. Yang kedua soal infrastruktur gitu. Kita sepakat bahwa infrastruktur menjadi komponen penting dalam peningkatan produksi yang itu berkelindan dengan petani tadi. Gitu. Tetapi memperkuat infrastruktur saja itu menurut saya tidak cukup. Gitu. Ada banyak hal lain yang harus kita perkuat. Misalnya dalam satu tadi disampaikan soal pendampingan. Gitu. Hari-hari ini petani di tengah
cekaman dan ancaman perubahan iklim di tingkat basis yang saya temui di beberapa titik, terutama di Jawa misalnya, Baik. itu ada gap juga soal knowledge, soal pengetahuan, dan soal pendampingan menjadi penting. Saya ingin mengatakan bahwa infrastruktur saja tidak cukup, kita perlu melakukan upaya perbaikan ke depan. Satu, misalnya bagaimana riset and development untuk membantu petani menjadi lebih kuat tadi perlu dilakukan. Mungkin kalau data beberapa tahun yang lalu, dana riset kecil banget di sektor pertanian di negara-negara ASEAN, bahkan Asia atau bahkan ASEAN gitu. Bisa nggak ke depan digedein? Yang kedua, soal pendampingan itu menjadi kunci menurut Baik. saya. Nah, yang ketiga perlu juga diperkuat soal akses pasar. Ini jadi hal yang supaya tadi dia jadi punya keuntungan yang memadai. Nah, ke depan saya kira 2024 ke sana saya ingin mengutip Bung Karno bilang, situasinya tadi Bang Ansy mengatakan, situasinya udah nggak mungkin kita bergerak dengan cara yang sama. Oke? Saya ingin menawarkan ke para calon pemimpin yang akan datang, geser orientasinya, tidak hanya meningkatkan produksi kalau mau berdaulat, tapi daulatkan petaninya, sejahterakan petaninya. Bung Baik. Karno bilang usaha besar-besaran harus dilakukan secara radikal dan revolusioner. Itu dua hal menurut saya yang perlu dicamkan untuk kalau benar-benar kita mau berdaulat. Kalau tidak ada perubahan yang cukup fundamental, saya kira kita masih ada peluang untuk tetap terjerat pada ruang-ruang korupsi gitu ya, Baik. dan perdagangan antar negara yang makin dalam. Nah, terakhir saya ingin mengatakan bahwa model-model food estate dan seterusnya udah banyak kritik gitu ya, dan udah banyak juga fakta dan bukti yang menunjukkan kegagalan. Saya justru ingin mengatakan bahwa kita jangan mengulang lagi di masa yang akan datang model-model seperti ini. Kenapa tidak kita mulai, tadi Bang Ansy bilang, kita balik ke lokal gitu. Indonesia itu nggak bisa dibikin sama, karena agroekosistemnya, climate-nya bahkan gitu ya, Indonesia itu by region aja udah beda. Ada Baik. yang basah, ada yang kering gitu. Nggak bisa disamakan. Maka model pertaniannya juga harus, kalau mau berdaulat menurut saya, by local resource, by local knowledge, by local environment, itu yang harus didorong gitu. Nggak bisa kita buat satu gitu. Dan kebutuhan saudara-saudara kita petani di Indonesia Timur dengan di Barat juga berbeda. Nah, ini Oke. menurut saya jadi satu hal yang perlu jadi gagasan dan masuk diimplementasikan ke depan gitu.